online. Bagaimana kabarnya eh, saudara-saudara sekalian? Masih semangat puasanya ya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Ini baru awal ya, baru awal minggu. Semoga nanti puasanya lancar, ibadahnya lancar sampai bulan Ramadan selesai. Amin. Ya, sebelumnya yang terhormat Rektor Universitas Cokro Aminoto, Bapak Dr. Insinyur Heri Kristianto, STMT IPM, yang kami hormati Dekan Fakultas Teknik, Bapak Insinyur Muhammad Arif Budianto, STMN IPM, yang kami hormati Kepala Jurusan Teknik Sipil, Bapak Muhammad Arifin, STME, dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen Teknik Sipil Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta, serta seluruh peserta kegiatan sosialisasi kerja praktek dan tugas akhir pada hari ini, mahasiswa-mahasiswi program studi Teknik Sipil Universitas Cokro Aminoto yang kami banggakan. Oke. Selamat datang dalam kegiatan sosialisasi kerja praktek dan tugas akhir program studi Teknik Sipil Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta. Saya sebagai pemandu acara sekaligus moderator pada acara hari ini, sebelum saya membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini, saya akan membacakan ya tata tertib seminar pada hari ini. Ya, jadi untuk menjaga kenyamanan dalam kegiatan ini, mikrofon peserta wajib dalam keadaan non-aktif atau mute ya, selama kegiatan berlangsung. Peserta yang ingin bertanya kepada narasumber dipersilahkan mengetikkan pertanyaan melalui chat Zoom. Apabila ada urgensi untuk open mic, silahkan menggunakan raise hand terlebih dahulu dan akan ditunjuk dengan seizin narasumber. Link absensi dan info akan dibagikan selama sosialisasi ini melalui chat Zoom. Oke, baik. Perkenankan saya membacakan urutan kegiatan yang akan dilaksanakan ya pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah foto bersama, yang ketiga adalah sambutan dari Dekan Fakultas Teknik oleh Bapak Insinyur Muhammad Arif Budianto, STMN IPM. Dan yang keempat adalah penjelasan materi sosialisasi kerja praktik dan tugas akhir yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Arifin, STMN, dan dilanjutkan dengan diskusi. Nah, nanti setelah diskusi adalah acara penutup. Baik, acara pertama yaitu adalah pembukaan dengan mengucapkan Bismillah. Pada hari ini acara akan kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu foto bersama. Nanti saya akan screenshot ya, jadi harap mengaktifkan kameranya. Silahkan diaktifkan kameranya. Oke, baik. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Oke, baik. Ya, sebentar. Oke, terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Teknik,
Bapak Insinyur Muhammad Arif Budianto, STMN IPM. Waktu dan tempat disilahkan. Tes, tes. Suara saya masuk ya? Masuk Pak, masuk. Ya, Oke, masuk Pak. terima Masuk, kasih. Pak. Ya, Masuk masih Pak. semangat ya puasanya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, eh, Pak Heri nggak ada ya. Langsung aja yang terhormat Bapak Kaprodi, Bapak Muhammad Arifin. Yang terhormat Bapak dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Sukramenoto Yogyakarta. Kemudian yang terhormat panitia semua serta para peserta sosialisasi kerja praktek dan tugas akhir. Pertama-tama mungkin kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya siang hari ini kita masih semangat untuk mengikuti acara meskipun dalam kondisi puasa ya. Semoga acara siang hari ini bermanfaat untuk kelanjutan kuliah teman-teman semua. Baik, mungkin tujuan dari acara ini teman-teman semua kita harapkan dengan adanya sosialisasi ini untuk perkuliahan ke depan terutama teman-teman yang akan mengambil KP kerja praktek, kemudian ada yang mengambil tugas akhir, ada sedikit gambaran panduan terkait apa itu kerja praktek, kemudian apa itu tugas akhir, sehingga tidak ada miskomunikasi untuk ke depannya. Nah, kenapa tugas hari ini, kegiatan hari ini kita laksanakan, ini ada beberapa latar belakang, di antaranya beberapa kegiatan kerja praktek yang sebelumnya mungkin kakak kelas sekalian lakukan itu banyak sekali kerja praktek yang dilakukan tanpa pengawasan oleh dosen pembimbing KP. Bahkan ada beberapa kesalahan eh, dosen pembimbing KP yang salah memilih atau berkonsultasi ke dosen pembimbing akademik. Nah, sehingga di sini perlu penyampaian apa sih itu KP sehingga eh, proses kegiatan KP itu bisa dilaksanakan secara lancar maupun tugas akhir itu nanti disampaikan apa sih syarat-syarat tugas akhir, kemudian bagaimana tata caranya, kemudian prosedurnya seperti apa, kemudian kapan kita mengambil tugas akhir nanti mungkin akan dijelaskan secara umum dan untuk semester ini kebetulan untuk sistem administrasi tugas akhir maupun sistem administrasi perkuliahan ini bergeser menjadi full menjadi menggunakan Siakat Cloud sehingga diharapkannya teman-teman bisa menggunakan media Siakat Cloud ini untuk konsultasi melalui media yang sudah disediakan yaitu menggunakan Siakat Cloud ataupun nanti misalkan belum biasa masih bisa menggunakan transisi. Jadi ke depannya menggunakan sistem akademik elektronik sehingga secara manualnya bisa dikurangi. Nah, tujuannya untuk kegiatan sosialisasi ini bisa memberikan gambaran buat teman-teman semua terkait pelaksanaan kerja praktek maupun pelaksanaan tugas akhir. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan supaya materi lebih banyak bisa disampaikan oleh Bapak Kaprodi yang bertanggung jawab terkait akademik. Mungkin dari saya, akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti acara sosialisasi ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Muhammad Arif Budianto yang telah memberikan sambutannya. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dan diskusi tentang sosialisasi kerja praktek dan tugas akhir program studi Teknik Sipil Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta yang akan disampaikan oleh
Bapak Muhammad Arifin, STME. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Bu Ratih ya sudah memberikan alokasi waktu. Yang pertama Bapak Insinyur Muhammad Arif Budianto STM Ing IPM yang saya hormati selaku Dekan Fakultas Teknik. Kemudian ada Bapak Ibu dosen Teknik Sipil, ada Mbak Ratih, ada Bu Kilang, ada Pak Rian, ada Pak Nasrul, dan yang lain ya, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Kemudian mahasiswa atau mahasiswi peserta sosialisasi yang berbahagia. Sebelumnya mohon maaf, ini saya mencoba untuk open cam ya, tapi ternyata tidak bisa. Ini ada sedikit trouble di device saya, tapi nggak apa ya. Jadi mungkin saya izin share screen dulu ya. Ada chat WA juga ini. Bisa dilihat ya dan didengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah ya. Berarti kalau banyak yang jawab ini tidak ngantuk ini ya. Saya sebenarnya ngetes saja ini biar kelihatan. Oh, ternyata diperhatikan ya, tidak sambil. Meskipun mungkin ada yang sambil ngantuk gitu. Oke, baik. Mungkin untuk mensingkat waktu ya, karena ini bulan puasa, jadi nggak usah panjang lebar nanti biar tidak terlalu lemes ya. Ya, seperti yang sudah disampaikan Pak Dekan tadi ya, mungkin kalau saya harapannya bukan sedikit gambaran tapi banyak gambaran ya, karena biar lebih gamblang. Tapi nanti setelah dibacakan ringkasan dari buku pedoman ini nanti bisa paling tidak memahami, kemudian nanti bisa diimplementasikan. Kemudian yang paling penting bisa menyamakan pemahaman ya paling tidak terhadap persepsi pedoman, sehingga nanti proses eh, proses kemudian aturan-aturan yang penting juga nanti ekspektasinya itu bisa tercapai nanti ya, tidak 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 sporadis gitu ya. Kemudian juga dalam rangka meningkatkan kualitas dari nanti KP dan TA ya dari yang dihasilkan. Bukan berarti yang dulu-dulu itu tidak berkualitas, tapi lebih ke meningkatkan kualitasnya. Oke, baik, langsung saja mungkin saya mulai dari materinya. Ini saya nanti akan membacakan, kemudian nanti kalau ada hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan nanti, baik itu secara teknis maupun apanya ya, nanti yang belum jelas bisa ditanyakan di sesi diskusi. Nah, ini kita mulai dari kerja praktek dulu ya. Jadi pengertian kerja praktek ini merupakan salah satu mata kuliah ya dengan bobot 2 SKS. Kemudian kerja praktek ini tujuannya adalah mempelajari proses pembangunan fisik ya, atau infrastruktur atau kondisi fisik bangunan teknik sipilan ini dengan terlibat langsung atau praktek langsung ya di lapangan ini dalam kurun waktu minimal. Nah, ini ada batas minimalnya ini ya, jadi tidak boleh kurang kalau minimal itu ya. Jadi minimal 2 bulan melalui bimbingan penanggung jawab pihak proyek. Nah, ini jadi ada nanti penanggung jawab dari pihak proyek, kemudian ada dosen yang juga membimbing nanti yang ditunjuk. Jadi ada dua ini ya, ada dari pihak proyek, kemudian juga ada dari dosen. Nah, kemudian KP ini dilaksanakan pada saat perkuliahan berjalan ya, bukan pada hari libur ya. Jadi ini perlu digarisbawahi juga ini, tapi warnanya biru ya. Kalau di sini di blok ya, tapi
sebenarnya penekanan artinya. Jadi nanti dilaksanakan pada saat kuliah berjalan. Nah, kemudian KP juga dilaksanakan pada proyek-proyek keteknik sipilan yang sedang berlangsung. Nah, ini ada beberapa ketentuan. Kalau di bangunan gedung ini juga minimal 3 lantai. Kemudian kalau di bangunan jembatan ini ada bentang minimum ini 30 meter dan tidak menutup juga nanti di proyek-proyek lain tentu dengan persetujuan dari dosen pembimbing dan dekan ya ini. Jadi nanti misalnya ada bangunan hanya 1 lantai, tapi ternyata bangunan itu bangunan yang monumental ya, terus kemudian skalanya juga besar. Nah ini nanti tentu dengan persetujuan dari dosen pembimbing dan juga dekan nanti juga diperbolehkan atau bangunan-bangunan lain yang berhubungan dengan infrastruktur keteknik sipilan ya. Misalnya ada bendungan, waduk, kemudian jalan itu juga boleh. Kemudian, nah ini dosen pembimbing KP adalah dosen yang ditugaskan untuk membantu mahasiswa dalam pelaksanaan praktik kerja atau kerja praktik. Kemudian memeriksa penulisan laporan KP dan juga termasuk di sini menguji ke dalam pemahaman yang akan dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan. Artinya seperti responsi ya. Jadi nanti pembimbing ini juga nanti sekaligus melakukan pengujian terhadap mahasiswa yang bersangkutan. Nah, ini ada tulisan yang tebal dan di garis bawah ini artinya penting sekali ya. Jadi sudah tebal di garis bawahi. Ini dosen pembimbing KP ini berbeda dengan dosen pembimbing akademik ya, seperti yang sudah disampaikan Pak Dekan di awal tadi. Karena ternyata beberapa, tidak banyak tapi ada beberapa mahasiswa ini keliru dalam memahami dosen pembimbing KP. Jadi ada yang memahami dosen pembimbing KP sekaligus juga dosen pembimbing akademik. Nah, ini berbeda ya. Jadi nanti bisa jadi sama dosen pembimbing KP dengan pembimbing akademik, tapi pada prinsipnya tidak sama sebenarnya. Ya. Kemudian dosen pembimbing KP ini dipilih oleh mahasiswa dengan berkonsultasi terlebih dahulu pada calon pembimbing KP. Nah, ini ada batas waktunya. Ini tidak kurang dari 1 bulan sejak KRS disahkan. Nah, nanti apabila lewat waktu tersebut, maka nanti akan ditetapkan oleh prodi dalam menentukan dosen pembimbing yang bersangkutan. Nah, kemudian ini ada proses penunjukan dosen pembimbing KP. Ini mahasiswa memilih atau dipilihkan dosen pembimbing KP, kemudian penetapan alokasi dosen pembimbing KP oleh prodi, kemudian nanti selanjutnya adalah pengajuan lokasi KP kepada dosen pembimbing KP. Nah, ini juga batas waktunya. Laporan KP harus disahkan pihak proyek ini paling lambat 2 bulan setelah selesai KP. Dan jika sampai batas waktu tersebut belum selesai, maka diberi perpanjangan waktu 1 bulan dengan persetujuan dekan. Jadi nanti masih ada waktu tenggang ya, ini 1 bulan kalau memang belum selesai. Tapi diusahakan jangan menggunakan perpanjangan waktu ya. Jadi bisa tepat waktu. Kemudian praktek atau kerja praktek ini dinyatakan gugur apabila tidak dapat memenuhi persyaratan. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mengambil KP, harus dilihat dulu ya nanti persyaratan-persyaratannya seperti apa. Itu nanti semua lengkap sudah ada di dalam buku panduan, nanti bisa diakses. Kemudian laporan KP harus dipresentasikan di hadapan dosen pembimbing dan dosen penguji. Jadi nanti setelah dinyatakan layak ya oleh dosen pembimbingnya, itu kemudian nanti dilakukan ujian dari KP tersebut. Nah, ini nanti dipresentasikan oleh mahasiswa. Nah, kemudian pelaksanaan ujian KP ini waktu pelaksanaan ujian KP ditentukan atas kesepakatan
mahasiswa yang bersangkutan, kemudian dosen pembimbing, kemudian dosen penguji. Nah, nanti setelah disepakati, kemudian ditentukan kapan nanti akan dilakukan ujian kerja praktek tersebut. Kemudian mahasiswa ini harus menyiapkan bahan presentasi yang untuk dipaparkan. Ini bisa dalam bentuk PowerPoint. Kemudian nanti juga disiapkan laporannya, jangan lupa laporan dari kerja praktek tersebut ya nanti disiapkan untuk dikoreksi oleh dosen penguji juga nanti ya. Nah, kemudian dalam pakaian ada berpakaian juga ini sudah ada ketentuannya. Pakaian ujian KP memakai bawahan hitam, kemudian kemeja putih dan bersepatu, tidak boleh memakai sandal artinya. Nah, bagi mahasiswi yang berhijab ini juga hijabnya ini ditentukan dengan warna hitam. Jelas ya sudah. Nah, ini prosedurnya, ini secara flowchart sudah diberikan alurnya dan ini juga bisa dilihat di fakultas ya, di fakultas teknik ini bisa dilihat. Kemudian juga di sini ada scan barcode. Nanti mahasiswa bisa melakukan scan kemudian mengakses buku dari pedoman kerja praktek itu nanti ada di situ mulai dari persyaratannya kemudian panduannya nanti seperti apa. Nah, ini ada di situ. Jadi ini alurnya mungkin secara singkat saja saya sampaikan ya. Jadi mahasiswa mengisi formulir pendaftaran, kemudian berkonsultasi dengan calon, ya ini baru calon dosen pembimbing KP. Kemudian setelah disetujui, nah ini ada persetujuan proyek KP, kemudian menjadi setuju juga menjadi dosen pembimbing. Nah ini lanjut, ya kalau tidak setuju artinya ya tidak lanjut, nanti berkonsultasi lagi muter ya nanti seperti itu. Nah, kalau lanjut, nah ini ke pengajuan pendaftaran dan persyaratan KP ke fakultas nanti di admin gitu ya. Kemudian pemeriksaan nanti diperiksa persyaratannya seperti apa, sudah lengkap atau belum, memenuhi atau tidak. Kemudian nanti dilakukan persetujuan oleh Kaprodi, kemudian disahkan oleh dekan. Nah, ini tentu dengan melihat persyaratan-persyaratan dan pemeriksaan sebelumnya ya. Kalau tidak lengkap ya nanti balik lagi ke atas dulu. Dilengkapi dulu kemudian baru diajukan lagi. Nah, kemudian kalau sudah bisa dibaca sendiri ya nanti langsung sampai ke bawah. Saya nggak rinci ya nanti soalnya waktunya terbatas ini. Nah, ini sistematika laporan kerja praktek dan tata cara atau perlu didetailkan Pak Dekan? Alurnya ini perlu nggak? Perlu didetailkan satu-satu nggak ini? Atau biar nggak usah ya? Sudah jelas banget ini. Kalau masih belum jelas nanti bisa tanya lagi ya ke Ibu dosen. Boleh. Nah, ini sistematika laporan kerja praktek dan tata cara penulisannya. Nah, jadi nanti di dalam ini ada HTTP-nya atau URL-nya ya nanti silahkan bisa dicatat atau nanti dibagikan juga ini ya. Jadi materi ini nanti dibagikan. Nanti silahkan bisa dicatat atau diakses nanti untuk melihat panduannya seperti apa. Nah, ini tentu lengkap nanti di dalam panduan. Nah, ini coba saya cuplik-cuplik saja ini ya. Jadi ini ada apa? Kartu bimbingan nanti kemudian diisi. Nah, ini nanti ada ketika berkonsultasi ini nanti akan diisi nomor, kemudian tanggal berapa konsultasi, kemudian keterangan, kemudian nanti keterangan ini maksudnya nanti apa-apa yang memang perlu diperlukan atau direvisi atau ditambah apa atau kekurangan data atau apa nanti diparaf oleh pembimbing. Nah, mungkin yang perlu ditekankan di sini ya, jadi nanti adik-adik mahasiswa atau Mas Mbak sebelum terjun ke lapangan ini harus tertib
dulu ya nanti seperti alurnya di atas tadi ya. Jadi harus ketemu dulu dengan dosen pembimbing karena jangan sampai nanti ketika sudah ke lapangan ternyata ada beberapa atau banyak hal yang memang harus dipenuhi di dalam kriteria pelaporan kerja praktek nanti ternyata justru tidak tercover di dalam data-data yang sudah dikumpulkan. Nah, nanti untuk menghindari itu nanti biar diingatkan nanti sama dosen pembimbingnya. Loh, kamu nanti di lapangan yang diperlukan seperti ini, kemudian data-data ini harus ada, kemudian nanti penulisannya seperti ini untuk gambarnya seperti ini. Nah, kalau sebenarnya kalau sudah membaca panduan secara jelas ini tidak akan terlewatkan, tapi lebih bagus lagi memang diharuskan untuk berkonsultasi dulu sebelum ke lapangan biar nanti lebih jelas lagi dan terarah, tidak ada hal-hal yang terlewatkan. Dan alurnya memang harus dipatuhi ya seperti itu ya, jangan sampai tidak. Kemudian ini ada laporan kegiatan harian ya. Jadi ini semacam apa ya absen ya mungkin ya absen. Kemudian kegiatan yang dilakukan di sana apa. Kemudian menemukan atau mengamati atau melihat ada permasalahan apa. Nah itu nanti dicatat ya, dicatat di situ. Kemudian nanti ada parapnya ya, ada parap dari pihak proyek nanti siapa yang di sana. Jadi nanti bisa, nah ini di sini ya, nanti bisa mungkin site manager atau site engineer atau project manager juga boleh. Jadi tidak harus siapa ini. Yang penting dari pihak project yang di lapangan nanti. Biasanya kalau di lapangan ada site engineer atau site manager ya. Nah ini nanti memberi paraf di sini. Ini sebagai legitimasi kalau memang mahasiswa yang bersangkutan ini memang terjun benar-benar terjun di lokasi dan memahami ya apa yang ada di sana. Tidak hanya datang kemudian duduk-duduk mungkin sambil apa ya mungkin ngobrol-ngobrol. Nah, itu kan nanti tidak tercapai tujuan dari kegiatan yang diamanatkan di dalam kurikulum ini ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini ada perbedaan ya jelas perbedaan antara KP dan magang ya. Dari judulnya aja sudah beda ya. Jadi KP dan magang atau MBKM. Nah, ini kalau kerja praktek ini dilaksanakan minimal 2 bulan. Ini dilaksanakan pada semester 6 jika memenuhi syarat dan SKS yang sudah ditentukan di persyaratan tadi ya. Kemudian merupakan mata kuliah yang berdiri sendiri ini dengan jumlah satuan kreditnya ini ada 2 SKS. Ini berbeda dengan magang. Kalau magang ini lebih mengacu ke MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Ini dilaksanakan 1 semester penuh. Jadi memang magang itu berarti mahasiswa yang bersangkutan ini full selama 1 semester di sebuah perusahaan. Ya, ini 1 semester full ya dilaksanakan di sana. Nah, kemudian ini juga dilaksanakan ini pada semester ke-7, tentu dengan syarat SKS juga ya. Jadi tidak hanya semester 7, tapi semester 7 kalau SKS-nya banyak yang tidak terambil, kemudian banyak yang belum diambil ya nggak bisa ya. Jadi ada syarat SKS-nya juga. Kemudian merupakan kesetaraan beberapa mata kuliah ini dengan jumlah 19 SKS. Ya, KP merupakan salah satu mata kuliah yang masuk di dalam kesetaraan ini. Jadi kalau mengambil magang, ini salah satu mata kuliah yang dimasukkan atau disetarakan di dalam 19 ini ada KP di antaranya ya. Jadi ada KP 2 SKS. Kemudian nanti ada mata kuliah yang sudah ditentukan di dalam kurikulum kita itu nanti apa saja yang bisa
setarakan di dalam proyek magang MPKM tersebut. Nah, itu tentang apa ya? Ternyata kita beralih ke tugas akhir atau TA. Nah, ini pengertian tugas akhir atau TA. Sebenarnya mungkin mahasiswa semua sudah paham ya, tapi saya coba untuk menyamakan persepsi biar kita sama nanti ya. Tugas akhir atau TA adalah karya ilmiah mahasiswa program studi strata 1 atau S1 yang wajib diambil oleh mahasiswa untuk memperoleh derajat kesarjanaan. Nah, tugas akhir ini bentuknya apa? Nah, ini dapat berupa skripsi. Nah, skripsi itu juga banyak, bisa penelitian, kemudian bisa studi literatur, pembahasan masalah proyek, kemudian bisa juga masalah perancangan ya, perancangan atau perencanaan. Kemudian juga bisa dikategorikan pemodelan. Ya, pemodelan ini bisa model fisik atau bisa model komputer ya, atau komputasi atau matematik, ya, digital dan fisik. Ya. Kemudian juga bisa berupa karya ilmiah ya atau artikel ya yang dipublikasikan minimal terakreditasi di Sinta 3. Jadi jurnalnya ini harus jurnal yang nasional yang terakreditasi minimal ya, minimal terakreditasi Sinta 3. Nah, kalau jurnal internasional bagaimana ya? Tentu kalau jurnal internasional yang bereputasi juga sangat diperbolehkan ya. Baik, ini saya lanjutkan ya, ada yang intermezzo. Nah, saya lanjutkan ya ke persyaratan tugas akhir. Ini yang pertama, ini terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang berlangsung. Ini tentu harus mengisi KRS ya. Ini di dalam semester yang berlangsung. Kemudian lulus. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Ini KRS harus diisi. Ya, jadi dalam mengisi KRS ini harus mencantumkan tugas akhir. Kemudian telah lulus, nah ini tentu dalam mengisi KRS itu juga harus melihat ini telah lulus minimal ya. Kalau belum lulus minimal 129 ini belum boleh. Jadi telah lulus minimal 129 SKS dan sedang menempuh 147 SKS. Ini termasuk yang TA yang diambil. Ya, ini dengan IPK minimum 2,5. Ini sesuai dengan pedoman akademik kemarin ya, sudah saya jelaskan juga ya. Kemudian ini telah melunasi biaya TA yang besarnya ditentukan dalam peraturan tersendiri. Jadi ada aturan sendiri ya nanti ya. Kemudian mengajukan permohonan kepada ketua program studi atau dekan dengan melampirkan ini ada beberapa salinan kopi yang harus dilampirkan, diantaranya ada KRS yang berlangsung, kemudian transkrip nilai mata kuliah dan kwitansi pembayaran dari tugas akhir. Kemudian batas waktu untuk tugas akhir harus diselesaikan dalam 1 semester. Nah, ini menjadi catatan juga ini ya, harus selesai dalam waktu 1 semester hingga pendadaran sejak pengajuan permohonan TA ya. Ini sebentar ini. Kok ada gangguan. Nah, kemudian yang kedua, ini kalau terpaksa, ini tidak selesai di dalam 1 semester, ini ada perpanjangan. Nah, ini sudah terlalu baik ini ya. Ada perpanjangan, TA harus disertakan tapi harus disertakan dalam KRS di semester yang berlangsung nanti ya. Kemudian, nah ini masih berlaku pembayarannya untuk maksimal 2 semester. Jadi kalau di dalam 1 semester itu tidak selesai, ini masih ada perpanjangan. Tapi jangan harapan kami ya, ini untuk perpanjangan ini tidak digunakan ya. Ini karena lebih cepat ini lebih baik ya, lebih baik selesai.
Kemudian, nah ini tentang dosen pembimbing tugas akhir. Ini adalah seorang dosen yang memiliki peranan penting dalam membimbing. Nah, ini untuk Bapak-Bapak Ibu dosen ini juga harus dipahami ini ya. Jadi dosen pembimbing tugas akhir ini adalah seorang dosen yang memiliki peran penting dalam membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir mahasiswa. Jadi kalau mahasiswanya ini nggak selesai-selesai, ini juga sebenarnya dosen pembimbing ini juga harus di apa lebih mungkin lebih aktif lagi ya, mendorong atau mengarahkan atau membimbing mahasiswanya ini agar cepat selesai. Jadi dosen pembimbing TA ini dapat, nah ini juga sama ya dengan tadi, jangan sampai keliru. Dosen pembimbing TA ini juga berbeda dengan pembimbing akademik. Kemudian dosen pembimbing TA ini dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan kompetensi bidang atau topik yang akan diteliti. Nah, cuma nanti ini juga terbatas ya, karena tidak mungkin semua TA nanti topiknya sama kemudian hanya dibebankan kepada satu orang dosen ya. Ini akan nanti akan tetap akan ada pendistribusian ya, karena biar lebih optimal lagi nanti hasil dari TA dari masing-masing mahasiswa. Nah, kemudian ini prosesnya penunjukan dosen pembimbing TA ini ada pengajuan topik kepada calon dosen pembimbing TA, kemudian nanti diskusi bagaimana topik tentang topik tersebut. Kalau sudah disetujui ya ini kemudian persetujuan dosen pembimbing TA dan menetapkan dosen pembimbing TA tersebut ya. Artinya dosen itu sudah menyetujui, kemudian juga dengan topiknya juga sudah setuju, kemudian juga setuju untuk melakukan pembimbingan terhadap TA tersebut. Nah, ini dosen tetap di Fakultas Teknik di Prodi Teknik Sipil. Ini ada 11, ini dengan break dulu ya, ini ada adzan.
Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya. Ini tinggal sedikit lagi kok. Jadi ini dosen tetap Fakultas Teknik ya, nanti dengan berbagai macam bidang keahlian. Jadi nanti bagi saudara yang ingin atau sudah punya, bahkan mungkin sudah punya TA, ini tema ya, maksudnya tema TA ya. Tema TA ini bisa melihat atau nanti di panduan juga ada itu ya, nanti kira-kira nanti siapa ini dosen apa, pembimbing saya. Misalnya tentang keairan, nah ini ada Bu Ratih sama Pak Arif. Ini kemudian kalau sisi tentang transportasi ini juga ada Pak Suryanto, struktur ini ada banyak ini ya Pak Nur Rahman dan lain-lainnya. Nah nanti bisa sudah melihat ke arah temanya di mana. Kemudian nanti pembimbingnya siapa. Nah kemudian nanti juga ada seminar tugas akhir ya. Jadi nanti sebelum pendadaran, kemudian nanti ada seminar dulu. Jadi diseminarkan dulu. Ada seminar tugas akhir. Ini lebih ke seminar hasilnya ya. Jadi sudah bukan proposal, tapi nanti hasil dari tugas akhir itu nanti diseminarkan. Nah, ini apa pengertian dari seminar apa tugas akhir? Ini adalah suatu rangkaian kegiatan tugas akhir dengan mempresentasikan kepada mahasiswa guna memperoleh masukan-masukan untuk penyempurnaan tugas akhir sebelum pendadaran. Jadi nanti dipresentasikan di hadapan mahasiswa dan juga tentu didampingi oleh Bapak atau Ibu dosen pembimbing ya. Nanti dipresentasikan. Nah, ini juga nanti harus dihadiri mahasiswa ya. Jadi tidak boleh tidak ada mahasiswanya. Nanti ada beberapa syaratnya ya, misalnya 10 mahasiswa paling sedikit ya. Nah, nanti ada presensinya juga ya, harus memenuhi. Nah, tujuannya nanti mungkin masih ada masukan-masukan yang terlewatkan ya dari selama bimbingan tugas akhir, nanti bisa dimasukkan di dalam pada saat seminar ini. Nah, kemudian apa syarat seminar? Nah, ini terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang berlangsung, kemudian mengajukan persetujuan dengan ketua program studi atau dekan. Kemudian, nah ini perlu digarisbawahi juga ini sudah pernah mengikuti sebagai peserta seminar TA ini minimal 2 kali. Ya, ini. Jadi harus sudah pernah ikut di dalam seminar tugas akhir yang sebelumnya. Misalnya ada temannya yang sudah seminar, nah ini harus sudah pernah menjadi pesertanya, gitu ya. Nah, kemudian naskah seminar merupakan rangkuman poin-poin dari naskah penelitian yang telah disetujui oleh dosen pembimbingnya. Jadi ini seperti untuk naskah publikasi sebenarnya ya, tapi dibikin untuk seminar, jadi namanya jadi naskah seminar. Jadi ada poin-poin yang penting di situ ya, mulai dari apa intisarinya, kemudian latar belakang, kemudian analisisnya, kemudian hasilnya, kemudian kesimpulannya seperti apa. Nah, ini harus masuk di dalam naskah seminar. Nah, kemudian pelaksanaan seminar, ini ada waktu pelaksanaan seminar, ini ditentukan atas kesepakatan mahasiswa yang bersangkutan, kemudian dosen pembimbing, kemudian juga disetujui atau
disepakati juga dengan pimpinan fakultas. Kemudian yang kedua, peserta seminar adalah dosen pembimbing. Nah, ini batas minimal ini ada 10 mahasiswa, 10 orang. Nah, tidak boleh kurang. Jadi minimal 10. Kalau 20 boleh. Tapi kalau 9 itu kurang, berarti nggak boleh. Nah, kemudian poin yang berikutnya ini pelaksanaan seminar ini dapat dilakukan secara mandiri atau kolektif. Jadi artinya boleh dilakukan bareng. Bareng itu artinya panel ya, bukan terus nebeng gitu ya, enggak ya. Jadi tetap harus presentasi sendiri tapi nanti pelaksanaannya dipanelkan. Jadi dua misalnya nanti urutan satu dulu kemudian yang kedua tetap harus dipresentasikan. Cuma waktunya yang dilakukan secara kolektif. Kemudian seminar diumumkan oleh admin fakultas di lingkungan fakultas. Ini tujuannya agar nanti bisa tersampaikan kepada mahasiswa, nanti bisa mengikuti. Kemudian mahasiswa menyiapkan bahan, ya sama ini ya, harus menyiapkan bahan untuk presentasi dan dipaparkan ya tentu ya. Kemudian pakaian mahasiswa yang sebenarnya juga ada aturannya ya, ini hitam dan putih ya, jadi bawaan hitam, kemeja putih dan bersepatu. Ini bagi mahasiswi juga berhijab eh, memakai hitam hijabnya. Ini sama ya kayak KP ya, jadi sama. Ini juga sudah kita sampaikan ya, kalau nggak salah di pedoman akademik ya. Apa kita ulang-ulang biar hafal. Nah, kemudian nanti setelah seminar, tentu nanti dimungkinkan ya, dimungkin, tapi bisa jadi enggak ada, tapi dimungkinkan ini nanti banyak masukan-masukan ya. Ya, tentu masukan-masukan ini juga harus dilakukan perbaikan ya. Jadi harus dilakukan perbaikan dari masukan-masukan yang ada. Ini dari baik dari mahasiswa maupun dari dosen pembimbing ya. Jadi mungkin juga nanti dosen pembimbing masih memberikan masukan karena ada yang kelewatan ya. Nanti diberi masukan. Nah, kemudian kalau sudah oke, nanti baru masuk ke pendadaran tugas akhir. Nah, pendadaran adalah ujian tugas akhir guna mempertanggungjawabkan secara ilmiah ini apa yang telah ditulis di dalam tugas akhir tersebut ini di hadapan dari tim penguji. Jadi nanti ada tim penguji. Nah, kebetulan kalau di apa prodi teknik sipil ini pengujinya juga ini sebenarnya sekaligus dosen pembimbing ya. Jadi ada dosen pembimbing satu dua. Nah ini nanti juga sekaligus sebagai penguji di dalam pendadaran. Nah kemudian apa ini syarat-syarat dari pendadaran? Nah ini yang pertama ini terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang berlangsung. Kemudian mendaftarkan diri pada fakultas. Jadi selain terdaftar di semester ini juga harus mendaftarkan lagi ya ini ke fakultas, ke admin. Kemudian telah melaksanakan seminar. Nah, ini tadi menjadi syarat ini ya. Jadi harus sudah melaksanakan seminar dengan menunjukkan berita acara pelaksanaan seminar. Jadi nanti di dalam seminar ini nanti juga ada berita acaranya yang tentu ditandatangani oleh yang berwenang ya, ada dosen pembimbing kemudian juga ada dekan gitu. Nah kemudian membuat naskah publikasi yang disetujui oleh dosen pembimbing sesuai dengan format, kemudian menyertakan 3 bundle draft dari TA ya. Jadi ada draft TA yang sudah harus dicetak nanti ketika di dalam pelaksanaan pengujian pendadaran itu ya. Nah, kemudian waktu pelaksanaan pendadaran ditentukan atas kesepakatan mahasiswa yang bersangkutan dengan dosen pembimbing atau penguji ya, dan kemudian juga termasuk nanti dengan disepakati dengan pimpinan fakultas. Jika belum lulus pada ujian pendadaran, nah ini catatan penting ini ya. Jika belum lulus, ini mahasiswa dapat
diwajibkan ujian ulang dapat diwajibkan ulang ujian ulang ya, bukan dapat. Kalau dapat itu boleh tidak berarti ya. Jadi ini diwajibkan untuk ujian lah, belum namanya belum lulus ya harus ujian lagi kan gitu ya logikanya. Jadi mahasiswa harus ujian ulang ini nanti kalau memang belum lulus. Nah, syukur-syukur nanti sekali ujian sudah lulus ya, meskipun nanti dengan ada catatan revisi itu ya hal yang biasa ya. Jadi perlu direvisi. Nah, kemudian mahasiswa menyiapkan bahan presentasi juga ini ya, yang untuk dipaparkan. Tentu ini yang bahan sudah yang terakhir ya, terakhir yang sudah disempurnakan dari seminar tadi ya. Jadi disiapkan lagi. Kemudian pakaiannya juga sama, ini putih dan hitam ya. Kemudian bagi mahasiswa berhijab ini juga hijabnya hitam. Nah, ini contoh ini dokumentasi yang pernah dilakukan ya ini. Jadi suasana pendadarannya seperti apa. Nah, ini di dalam ruang sidang fakultas ini ditayangkan, nanti ada monitor yang untuk menayangkan dari tugas akhir tersebut. Kemudian seminar ini bisa dilakukan di kelasnya. Karena nanti banyak mahasiswa yang datang ya. Ini juga didampingi oleh dosen pembimbing. Nah, ini pakaiannya seperti ini ya, putih hitam ya. Nah, kemudian ini juga ada publikasi ilmiah. Jadi nanti dari hasil atau kalau tidak melakukan, tadi salah satu dari tugas akhir ini kan ada publikasi ilmiah ya. Jadi produknya ini publikasi ilmiah. Nah, pengertian publikasi ilmiah ini adalah publikasi ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing didasarkan pada hasil penelitian, kemudian diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi Dikti Kemendikbud melalui Sinta. Ya, jadi nanti bentuknya adalah artikel ya, penulisan artikel kemudian dipublikasikan di dalam jurnal. Nah, nanti bisa dilihat ini saudara-saudara nanti bisa melihat contoh jurnal, ini ada linknya di bawah ini ya. Seperti apa jurnal itu, kemudian di dalamnya banyak sekali artikel-artikel ya yang bisa dibaca. Nah, formatnya tentu masing-masing jurnal juga nanti tidak sama, tapi pada prinsipnya substansinya itu sama, cuma nanti layout dan mungkin redaksionalnya yang tidak sama, tapi substansi dari isi artikelnya itu biasanya sama. Jadi ada metode, latar belakang, kemudian analisis hasil dan kesimpulan seperti apa. Nah, kemudian yang berikutnya persyaratan publikasi ilmiah. Ini mahasiswa telah menyelesaikan penulisan tugas akhir, kemudian mahasiswa membuat naskah publikasi yang disetujui oleh dosen pembimbing sesuai dengan format jurnal yang dituju. Jadi ini nanti memang formatnya beda-beda ya, ya. Tergantung mau jurnal di mana nanti ya kita harus menyesuaikan. Kemudian mahasiswa dapat membuat publikasi yang terbit di jurnal terakreditasi nasional Sinta 3. Ini seperti yang dipersyaratkan di awal tadi. Kalau goalnya itu nanti di tugas akhir adalah jurnal, ini harus masuk di kategori jurnal yang terakreditasi di Sinta 3. Atau ini internasional juga boleh. Nah, internasional yang bereputasi ya, yang menjadi pengganti tugas akhir sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, ini juga bisa nanti diterbitkan hak atas kekayaan intelektual. Jadi dari karya-karya ilmiah nanti yang saudara ditulis atau saudara buat itu bisa di ini ya dicatatkan ya sebagai hak atas kekayaan intelektual. Karya ilmiah dalam bentuk TA dan publikasi dapat diajukan menjadi hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan yang berlaku. Segala pembiayaan dapat dilakukan mandiri atau dikelola secara kelembagaan di Fakultas Teknik ini ya.
Kemudian nanti dapat sertifikat. Ya. Sertifikat hak atas kekayaan intelektual ini menjadi kepemilikan nama yang terlibat di dalamnya. Dan jika pembiayaan dari FT, maka menjadi bagian dari haknya FT. Kemudian mahasiswa dan dosen pembimbing merupakan penulis artikel jurnal. Jadi nanti di jurnalnya itu juga nanti dicantumkan dosen pembimbingnya ya. Kemudian mahasiswa sebagai penulis pertama. Ini dengan pembiayaan ditanggung oleh mahasiswa. Kemudian pencantuman nama dosen pembimbing sebagai penulis artikel harus mendapat persetujuan dari yang bersangkutan untuk dicantumkan namanya di dalam artikel tersebut ya. Nah, kemudian bagaimana ini proses bimbingan dan evaluasinya. Nah, ini juga tentu sudah diatur ya di dalam pedoman buku pedoman tugas akhir. Proses pembimbingan ini diawali dengan diskusi antar mahasiswa dengan calon dosen pembimbing tugas akhir. Ya, jadi mahasiswa nanti bisa langsung menemui, misalnya mahasiswa sudah punya tema tertentu, kemudian tadi dengan melihat bidang masing-masing dosen tersebut, nah tentu menyesuaikan nanti. Oh, misalnya saya temanya struktur, kemudian saya ingin bimbingan dengan dosen siapa. Nah, ini nanti bisa diskusi dulu ya, diskusi dengan dosennya, mendiskusikan tentang temanya tersebut. Nanti baiknya seperti apa, kemudian nanti bisa dikerucutkan menjadi topiknya atau judul dari penelitian artikel atau tugas akhir tersebut. Nah, kemudian proses bimbingan meliputi, nah ini ada beberapa poin. Yang pertama, penerapan tahapan yang logis sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah ya tentu ya. Teknik itu kan logis ya, harus logis dan karena kita akademis ya kita harus mengikuti kaidah-kaidah dalam penelitian ilmiah. Kemudian proses yang umum berlaku dalam publikasi artikel pada jurnal ilmiah. Jadi ini kita juga melakukan proses-proses yang pada umumnya berlaku dalam publikasi artikel jurnal ilmiah. Kemudian pemeriksaan kredibilitas etika publikasi jurnal untuk menghindari jurnal predatory. Kemudian frekuensi bimbingan dicatatkan dalam lembar asistensi ya. Jadi lembar bimbingan ini sama dengan lembar asistensi, sama kayak KP tadi ya. Ada lembar bimbingannya. Kemudian mahasiswa dan dosen pembimbing secara bersama-sama bertanggung jawab atas publikasi ilmiah tersebut. Nah, ini juga ada evaluasinya. Jadi evaluasi TA adalah penilaian terhadap pelaksanaan TA yang dilakukan oleh peserta didik. Evaluasi tugas akhir dilakukan ini setelah pendadaran disertai dengan berita acara yang ditandatangani mahasiswa, kemudian dosen pembimbing, penguji, serta diketahui oleh Kaprodi. Kemudian nilai akhir TA ini akan diterbitkan dan diumumkan jika dalam pendadaran tidak terdapat revisi atau hal-hal lain yang diperlukan dalam perbaikan TA. Kemudian yang terakhir, evaluasi terhadap mahasiswa yang mempublikasikan jurnal pada Sinta 3 akan dikonversikan ke dalam berita acara hasil dari akhir dari tugas akhir tersebut ya. Jadi sama nanti juga akan ada berita acaranya. Nah, ini yang tidak kalah penting ya karena di era digital itu sangat mudah ya melakukan plagiarisme ya. Ini juga harus diperhatikan ini ya. Jadi mahasiswa boleh menggunakan apa ya teknologi yang sudah di ini ya sudah ada karena teknologi adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari ya. Jadi boleh menggunakan bahkan di dalam Dikti juga sudah mengeluarkan panduan penggunaan AI ya untuk di mahasiswa sebagai akademik nanti seperti apa. Nah, ini memang boleh digunakan tapi harus menghindari plagiarisme. Ini apa? Plagiarisme ini adalah menjiplak
sebagian atau seluruh karya dari milik orang. Ya, ini ya nggak boleh ini ya. Ini tanpa menyebut sumber secara tepat. Jadi kalau kita mengutip ya kita harus menyantumkan sumber-sumber yang kita ambil tersebut ya. Menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber. Jadi harus di apa ya, diparafrase ya. Artinya tidak cuma copy paste gitu ya. Jadi harus dituangkan ide originalnya ya dari apa? Dari masing-masing peneliti atau mahasiswa yang melakukan tugas akhir tersebut ya. Tidak asal hanya copy paste tapi harus punya menggabungkan dengan ide-ide original masing-masing. Kemudian mengklaim atau berpura-pura karya orang lain adalah karya sendiri. Ini juga nggak boleh ini ada karya orang lain kemudian diklaim seolah-olah dia menjadi karyanya. Ini juga termasuk dalam pelanggaran plagiarisme. Nah, kemudian plagiarisme ini bisa terjadi jika karya seorang lebih dari 30% penjiplakan. Nah, ini masih ada toleransi ya. Artinya kalau kita mengutip, kemudian mungkin sebenarnya ide original kita, tapi kadang karena sudah saking banyaknya penelitian, kadang kan meskipun idenya itu original, kita nulis juga kadang mungkin sangat mirip ya, bisa jadi dengan tulisan orang lain. Nah, ini tidak boleh lebih dari 30%. Kemudian poin berikutnya, peraturan plagiarisme pada tugas akhir atau TA diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan peraturan perguruan tinggi. Ini sudah ada undang-undangnya ya, jadi harus kita patuhi itu ya. Kemudian sanksi yang dapat diberikan kepada mahasiswa yang melakukan plagiarisme ini tergantung dari tingkat kefatalannya ya. Jadi sanksi tersebut adalah bisa teguran, kemudian peringatan tertulis, kemudian penundaan pemberian sebagian hak dari mahasiswa sampai ke pembatalan nilai, bahkan ini bisa jadi sampai ke pembatalan ijazah ini ketika sudah pendadaran, sudah selesai sidang, kemudian sudah keluar. Nah, ini ternyata ada yang mendeteksi, oh ini ternyata plagiarisme. Nah, ini nanti bisa jadi dibatalkan ya. Ini ada kasus juga ya, kita sudah tahu banyak kasusnya ya, apalagi yang kasus yang viral ya, ini bisa ini dibatalkan. Nah, ini contoh ini contoh penggunaan. Nah, kita ini banyak ini ya. Jadi ada aplikasi yang bisa mendeteksi ini, jangan coba-coba ini ya. Karena banyak mahasiswa itu kadang dosen nggak tahu ya, sudah yang penting copy paste kemudian. Nah, ini jangan coba-coba seperti itu. Karena ini banyak aplikasi yang bisa mendetek seberapa tingkat plagiarisme dari yang saudara buat. Ya, ini ada dari yang terkenal ini yang sering dipakai ini dari Turnitin, kemudian ini ada plagiarism checker, ada Unicheck, ada Aurecheck dan macam-macam ya. Ini bisa kita gunakan nanti mahasiswa untuk ngecek hasilnya ini plagiarisme enggak. Nah, ini contohnya. Ini contoh misalnya kita menggunakan, tapi enggak jelas ini ya. Screenshotnya kurang bagus ini. Nah, ini contoh hasil Turnitin ya. Ini saya bacakan yang jelas ini ada match overview ini ya, 45% ya. Ini artinya ini mengacu pada prosentase kemiripannya ya. Jadi tingkat kemiripan ini dari dokumen ya, dari dokumen yang diunggah ini ya, prosentasenya ini 45%. Nah, ini tentu dengan sumber-sumber yang ada di dalam database-nya Turnitin ini ya. Jadi, nah ini artinya ini melebihi ya. Tadi kan ada batasnya, tidak boleh melebihi dari 30%. Nah, kalau 45 ini melebihi, jadi tidak boleh. Ini harus dilakukan revisi lagi nanti ya. Seperti itu. Nah, ini contoh. Jadi jangan coba-coba ya, hanya copy paste. Nah, kemudian ini prosedurnya, ini sebenarnya hampir sama ya dengan prosedur dari pekerja praktek.
Ada alurnya, ini mulai dari mengisi formulir, kemudian konsultasi dengan dosen pembimbing, persetujuan, kemudian pengajuan persyaratan, pendaftaran di fakultas, pemeriksaan, syarat-syaratnya seperti apa, kemudian disetujui, kemudian nanti diberi kartu bimbingan, surat penetapan, dan surat penunjukan dosen pembimbing. Kemudian mahasiswa melakukan penyusunan tugas akhir dan bimbingan ya, ini tentu dengan dosen ini minimal ini 5 kali. Jadi jangan nggak pernah bimbingan tahu-tahu sudah mau mendekati semester habis ini baru bimbingannya, nggak boleh gitu ya. Jadi biasakan tertib ya, tertib secara administrasi dengan harapan nanti mepet waktunya udah biar di ACC ya, nggak boleh gitu karena ini ada batas minimal. Jadi minimal bimbingan ini harus 5 kali. Kalau terpaksa di akhir semester itu kok baru sekali ya nanti harus dilanjut di semester berikutnya. Nah, itu Anda sendiri yang rugi dengan waktunya nanti ya. Jadi waktunya molor, bukan tujuannya nyari agar biar segera selesai, tapi ternyata nanti malah rugi ya. Jadi nggak boleh. Nah, kemudian nih sampai akhir, kemudian sudah seminar, kemudian pendaftaran, nah, dinyatakan lulus selesai, ya, nanti revisi. Dicermati sendiri nanti ya, di scan barcode-nya bisa. Nah, kemudian sistematika dan ini sudah jam setengah 4 ya. Sistematika dan tata cara penulisan ini terlalu banyak soalnya slide-nya ini ya. Proposal TA dan TA. Nah, ini sistematik dari penulisan atau tata cara penulisan ini nanti dapat dilihat di dalam panduan tugas akhir nanti seperti